Ayo kita mulai saja ya sepertinya ya, sambil menunggu yang lainnya nanti biar ikut saja join ya. Oke, bismillah. Saya mulai, coba saya cek dulu ya Bu Dewi, jelas suara saya? Ya, jelas Bu Tita. Oke, untuk Bu Faja, bagaimana soundnya? Siap? Siap, jelas. Oke, siap. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Tita Destiana, biasa dipanggil Ibu Tita, dari SMA PGRI 3. Hari ini bertugas selaku host, sedangkan yang akan menjadi moderator yaitu Ibu Dewi Nurwaidah Wahidah dan Ibu Faja sebagai presenter seperti itu ya, atau narasumber yang kita tahu. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung untuk materi hari ini. Langsung saja, sebelum saya kasih ke moderator, saya ingatkan untuk nanti ada presensi saya bagikan di kolom chat ya. Oke, untuk waktu dan tempat dipersilakan Ibu Dewi selaku moderator. Oke. Terima kasih Bu Tita dan terima kasih untuk Bu Faja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dan Bapak sekalian yang sudah hadir di kegiatan Vicon ini. Saat ini mohon maaf, mungkin nanti saya agak slow respon karena kebetulan saya sedang kurang sehat. Tapi insya Allah akan saya kerjakan dan laksanakan tugas ini dengan semaksimal mungkin. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, pada saat kegiatan hari ini akan membahas tentang bagaimana cara membuat flyer yang akan dipaparkan oleh Ibu Faja Sakinah. Untuk mempersingkat waktu, silakan Ibu Faja untuk pemaparannya. Silakan Ibu Faja. Baik, terima kasih kepada Ibu Dewi Nurwahidah selaku moderator. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bergabung di webinar kali ini ya. Saya Faza. Saya akan memaparkan materi hari ini, yaitu tentang cara mudah membuat flyer. Ya, mungkin banyak cara ya teman-teman ya. Bagaimana sih membuat flyer itu gitu ya? Banyak ya aplikasi yang bisa kita gunakan cara mudah untuk membuat flyer. Cuman ini lebih mudah lagi menurut saya untuk digunakan membuat flyer dan lain-lain. Banyak manfaatnya di aplikasi ini, begitu teman-teman. Ya, sebentar. Saya tampilkan untuk materinya, teman-teman ya. Nah, jadi cara mudah membuat flyer. Tapi kita harus tahu dulu nih pengertian. Oh ya, apa aja sih yang akan saya bahas ya? Saya akan membahas apa itu flyer, apa perbedaan flyer dengan brosur, kemudian desain selebaran flyer untuk semua keperluan. Lalu ada 8 tips mendesain flyer yang menarik itu seperti apa. Dan yang terakhir, cara membuat pamflet cantik dalam waktu kurang dari 5 menit. Gitu ya. Berikutnya, nah jadi kita harus tahu dulu flyer itu apa ya.
Nah, jadi player itu suatu alat pemasaran yang biasanya dicetak dalam bentuk kertas dengan ukuran yang biasanya itu tidak terlalu besar dan maksimal menggunakan ukuran kertas A4 gitu, yang berbahan bisa HVS atau art paper atau bisa juga art karton seperti itu ya. Itu kalau playernya dalam bentuk dicetak, teman-teman. Kemudian strategi pemasaran menggunakan player itu adalah salah satu yang tertua sih sebenarnya ya, terutama setelah ditemukannya mesin cetak yang telah dipakai sejak abad ke-18 di seluruh dunia sebagai salah satu perangkat pemasaran yang diandalkan seperti itu ya. Kemudian nah, kita harus tahu juga apa perbedaan player dengan brosur, teman-teman. Ya, jadi hal yang paling membedakan antara player dan brosur itu adalah si perangkat pemasarannya, begitu. Perangkat pemasarannya seperti brosur, katalog, ataupun banner, itu ukuran dan bentuknya berbeda-beda, teman-teman. Seperti itu. Ya, nah kalau player itu dia biasanya berbentuk kertas lembaran aja, yang tidak dilipat seperti brosur ya kan. Kalau brosur itu dia kertasnya yang dilipat-lipat, bisa dilipat 3 atau bisa juga dilipat 4 seperti itu. Jadi kalau player tuh hanya selembaran aja seperti itu. Ya, kemudian nah ukurannya maksimal itu A4 ya teman-teman. Jadi maksimal A4, kurang dari A4 tuh biasanya sih player ukurannya si B5 begitu ya. Sehingga akan mudah untuk dibagikan kepada orang-orang kalau ukurannya nggak terlalu besar seperti itu ya teman-teman. Lalu pada player sendiri misalnya biasanya akan dicetak satu sisi aja gitu. Meskipun tidak jarang ada juga sih yang mencetak dua sisi. Jadi kalau satu sisi belakangnya polos aja seperti itu. Kalau dua sisi berarti informasinya ada di bagian halaman depan dan halaman belakang seperti itu. Ya, balik lagi ke kebutuhan kita masing-masing. Kita butuh mengasih informasinya itu akan sedetail apa seperti itu. Kalau akan detail banget kan biasanya butuh dua sisi ya teman-teman ya. Kalau hanya sekedar informasi aja biasanya sih satu sisi halaman sudah cukup seperti itu ya. Jadi player itu dia gunanya untuk mempersingkat sih sebenarnya, mempersingkat informasi yang akan kita berikan kepada masyarakat seperti itu ya. Cuman ada juga kan informasi yang begitu banyak tapi sudah dirangkum sedemikian rupa tapi tetap harus membutuhkan dua sisi seperti itu. Jadi balik lagi ya ke kebutuhan kita masing-masing seperti itu teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Nah, jadi di sini desain selebaran player itu untuk semua keperluan. Saya akan menjelaskannya menggunakan aplikasi Canva, gitu. Ya, jadi untuk aplikasi Canva ini dia banyak teman-teman ya pustakanya. Jadi template-nya banyak yang bisa kita gunakan, template-template gratis itu banyak yang bisa kita gunakan. Kemudian ada pustaka gambar yang lebih dari 2 juta ikon, ilustrasi, foto, dan ratusan font yang masih gratis, seperti itu. Ya, jadi materi yang akan kita sampaikan itu insya Allah bisa semua nih dengan si Canva tersebut gitu. Mau kita bikin player, brosur, pamflet, banner, undangan atau apa PowerPoint juga kita bisa menggunakan aplikasi tersebut teman-teman gitu ya. Jadi semua ide yang akan kita butuhkan semuanya ada di Canva tersebut. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Berikutnya ini ada 8 tips untuk mendesain player yang menarik. Ya, karena sifatnya yang simpel dan mudah sekali dibuang ya si player itu
itulah tantangan terbesar kita dalam menggunakan flyer sebagai alat pemasaran. Ya, gitu. Pada saat membuat desain untuk flyer tersebut, karena harus bisa berisikan hal yang informatif, tentunya sekaligus menarik masa untuk si pembaca ya. Nah, jadi ini beberapa tipsnya saat kita mendesain flyer. Jadi walaupun di aplikasi Canva nih ada semua perangkatnya, dari template, fontnya, icon-iconnya, begitu. Udah ada semua, tapi kita butuh isinya. Bagaimana nih caranya membuat isi flyer tersebut seperti itu agar bisa menarik si pembaca. Ya, nah pertama nih kita pastikan dulu judulnya, ya judulnya apa, tagline-nya, kemudian kalimat utamanya pada flyer tersebut terlihat dengan jelas, seperti itu. Kemudian yang kedua, pilihlah judul, tagline, atau kalimat utama yang sekiranya menarik bagi target si pembaca, begitu. Ya, kemudian yang ketiga, gunakan desain yang menarik dengan target pembaca Anda, gitu ya. Jadi biasanya sih warna-warna juga ada pemilihannya. Jadi kalian bisa mencari tahu gimana pemilihan warna untuk si pembaca menarik nih pada flyer yang kita buat, seperti itu. Ya, kemudian yang keempat, sesuaikan gaya desain dengan target pembaca Anda. Jadi target pembaca flyer kita tuh siapa sih? Apakah orang tua, apakah remaja, ataukah orang dewasa, seperti itu, ya. Jadi kita lihat dulu target pembaca kita ini siapa. Kalau target pembaca kita ruang lingkupnya ke semuanya, berarti pemilihan fontnya yang masuk ke semuanya, gitu, ke semua tingkat umur, gitu ya. Kemudian gunakan pemilihan warna yang sesuai dengan target si pembaca tersebut, ya. Jadi pemilihan warnanya bagaimana nih? Kalau anak remaja dia seperti apa pemilihan warnanya, gitu. Kalau dewasa seperti apa dan orang tua seperti apa, gitu ya. Kemudian yang ketujuh, isi flyer itu harus informatif, padat dan jelas, gitu. Jadi sehingga si pembaca itu nggak terlalu banyak yang kita baca. Jadi isinya harus sangat-sangat informatif, padat dan jelas, begitu. Ya, lalu yang terakhir, jangan gunakan ukuran kertas yang terlalu besar, ya, itu apabila tidak perlu. Jadi sedemikian rupa sehingga kertasnya itu kalau bisa ukurannya yang sedang lah, begitu teman-teman. Oke, selanjutnya, nah, cara membuat flyer atau pamflet atau brosur atau apapun itu yang cantik dalam waktu kurang dari 5 menit nih teman-teman ya. Jadi di sini saya akan memaparkan dengan aplikasi Canva ya. Yang pertama, langkah awalnya kalian buka dulu aplikasi Canva. Kalau semisal kalian nggak punya kalian ketik Canva, nanti dia keluar Canva-nya. Kemudian yang kedua, lalu kalian masuk atau daftar dulu sebelumnya untuk akun baru, bisa menggunakan email atau profil Google atau Facebook, gitu ya. Kemudian di situ banyak pamfletnya teman-teman. Kalau kalian butuh flyer atau pamflet atau apapun, cari yang selebaran. Ya, jadi template-nya itu sudah dikategorikan. Nanti saya akan sampaikan ya. Mohon maaf. Mohon maaf teman-teman. Boleh dulu. Maaf, Bu Tita, iya, apakah bisa ada yang mikrofon yang sedang on?
sehingga Ya. mengganggu pemaparan ini. Mohon maaf. Ya, silakan Bu Faja, tadi hostnya sudah saya kasih Ibu, jadi yang bisa mematikan mute-nya hanya Ibu. Bu Faja. Oke. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan lagi ya untuk pemaparannya, teman-teman. Jadi tadi yang kedua itu, sudah ya, kalau bikin akunnya bisa menggunakan email, profil Google, atau Facebook. Nanti setelah kalian sudah masuk ke dalam aplikasi Canva tersebut, kalian cari yang selebaran gitu, karena template-nya berbagai macam. Ada template buat undangan, ada template pamflet, ada brosur, ada flyer, seperti itu, dan lain-lain. Masih banyak lagi, teman-teman. Ya. Nah, karena pamflet, flyer, brosur itu termasuk ke selebaran, jadi kalian cari template yang selebaran, begitu ya, untuk memulai membuat desainnya. Kemudian yang ketiga, temukan template terbaik yang menarik, begitu. Terus yang keempat, pilih dari berbagai layout selebaran dalam berbagai warna, gayanya, dan temanya. Begitu ya, teman-teman. Lalu, temukan template selebaran yang sempurna untuk diedit dan disesuaikan. Seperti itu. Jadi, dari template tersebut, kalian bisa mengeditnya. Entah kalian mau menambahkan icon, atau mau mengganti fontnya, atau mau mengganti warnanya, itu juga bisa. Gitu. Ya. Nanti yang kelima, tinggal sesuaikan aja dengan desain yang kalian inginkan. Begitu, teman-teman. Ya. Yang keenam, sesuaikan selebaran agar memiliki tampilan serta cocok gak nih dengan kebutuhan dan selera Anda. Gitu. Menggunakan alat bantu desain yang tarik dan lepas. Gitu. Jadi bisa ditarik nih si desainnya, tergantung keinginan yang desain yang Anda inginkan gitu ya. Terus tadi ya yang saya bilang bisa mengubah teks, font, warna, atau menambah icon atau apapun seperti itu. Terus yang ketujuh, kreasikan dengan lebih banyak elemen desainnya gitu, bisa menambah elemen-elemen atau apapun ya, karena di situ banyak pilihan elemennya teman-teman gitu. Lalu jelajahi perpustakaan gambar dan grafis ya yang berisi jutaan foto, icon, ilustrasi, dan vektor gitu, ditambahkan ke layout Anda juga bisa seperti itu ya teman-teman ya. Kalau kalian keramaian nih misalkan bisa juga menghapusnya ya gitu. Oke, nanti yang ke-9 kalian bisa pesan hasil cetak kalau ingin dicetak ya. Bisa juga kalian mendownloadnya dengan format PDF, JPG, atau PNG gitu ya. Ini setelah kalian men-save desain kalian, kapan waktu gitu kalian ingin mengeditnya bisa, teman-teman. Begitu. Oke. Nah, pemaparan saya cukup di sini. Ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan Canva ya teman-teman. Sebentar saya sharing dulu ininya. Nah, seperti ini tampilan Canva-nya ya teman-teman. Jadi kalian bisa langsung aja di sini ditulis canva.com seperti itu. Lalu akan keluar seperti ini. Tidak hanya di laptop atau komputer saja kita bisa membuka Canva ya. Dari HP pun kita bisa gitu ya. Jadi kita bisa mengeditnya lewat handphone seperti itu. Nah, kemudian kalian bisa login dulu terlebih dahulu ya. Di sini kebetulan saya sudah masuk ya. Dan di sini banyak
banyak template-nya ya. Nah, di sini banyak template-nya, bisa ada pemilihan untuk media sosial. Jadi cerita Instagram kalian itu bisa semenarik mungkin gitu ya. Ada kiriman Instagram, kiriman Facebook gitu. Ini template-nya. Terus ada untuk pribadi juga, misalkan kalian ingin bikin desain undangan, kartu, dan lain-lain. Lalu ada juga untuk bisnis ya, seperti presentasi. Presentasi itu contohnya kayak PowerPoint, terus ada untuk situs web, logo, kartu nama, begitu. Terus bisa juga untuk pemasaran, contohnya seperti poster, selebaran nih. Jadi flyer itu masuknya ke selebaran nih, teman-teman. Ya, nah sekarang kita buka ke selebaran. Nah, ini berbagai macam template untuk selebaran nih, teman-teman ya. Jadi kalian bisa memilihnya, kalian suka desain yang seperti apa. Nah, di sini ada yang gratis, ada yang berbayar, ya, gitu. Yang gratis juga desainnya bagus-bagus, teman-teman. Seperti itu. Ya, misalkan saya buka ini ya, yang gratis aja. Nah, misalkan mau bikin flyer tentang makanan, ya. Nah, sudah kalian klik, sudah diklik nih template-nya, nanti kalian bisa mengedit ini sesuai dengan yang kalian inginkan, isinya mau tentang apa, gitu. Gambarnya juga bisa kalian ganti ya, seperti itu. Nah, untuk tulisan nih, di sini ada apa namanya, font-nya, banyak font-font yang gratis, teman-teman. Kalau ada tanda mahkota seperti ini, artinya dia berbayar, begitu. Dan ukurannya juga bisa kalian sesuaikan, ya. Dan warna yang kita inginkan juga bisa kita sesuaikan, sesuai yang kalian inginkan desainnya, seperti itu. Lalu ada elemen nih, beberapa elemen ya, banyak bentuknya, ada yang bentuk seperti ini, bingkai, ada juga stiker, seperti itu teman-teman. Latarnya juga bisa kalian rubah-rubah, sini banyak bentuk latarnya. Kemudian kalian mau nambah audio juga bisa pada itunya. Cuman kalau audio ini kan kalau kalian menambahkan foto juga bisa ya, menambahkan foto atau fotonya nggak ada yang kalian inginkan, kalian unggah dulu fotonya. Seperti itu, baru kalian tarik gambarnya ke sini. Seperti itu teman-teman. Nanti kalau sudah selesai, di ujung sini ada tanda download ya, tinggal di-download saja. Terus setelah di-download, kalian pilih jenis filenya. Bisa PDF, bisa JPG, gitu. Ya, kalau ada video, bisa video MP4. Seperti itu, teman-teman. Mungkin untuk pemaparan saya hari ini dicukupkan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Faja, sangat inspiratif sekali. Saya juga jadi apa ya, terbuka wawasan saya. Ternyata membuat, kalau saya melihat flyer-flyer cantik di media-media itu, saya bingung bagaimana cara membuatnya ini ya. Tapi dengan pemaparan dan juga kemarin dipaparkan waktu pelatihan, saya jadi tambah wawasan, tambah pengetahuan, ternyata flyer itu banyak kegunaan dan cara-cara yang mudah untuk membuat cantik ya, Bu Faja. Ya. Oke, terima kasih Bu Faja. Ya, terima kasih Bu Faja. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan yang hadir di sini, dipersilahkan. Tapi mungkin saya akan bertanya kembali dengan Bu Tita sebagai host. Iya, Ibu. Bagaimana Bu Tita? Apa dibatasi, kira-kira dibatasi berapa pertanyaan?
Maksimal 2 pertanyaan ya Bu, karena waktunya tinggal 8 menit lagi. Oh ya, silakan jika ada rekan-rekan sekalian hadir di sini untuk bertanya tentang bagaimana cara membuat flyer dengan mudah dan cantik kayak gitu ya, Bu Faja ya. Silakan. Ya, Silakan. bagaimana? Sekali lagi, bagaimana? Apakah ada pertanyaan tentang cara pembuatan flyer ini? Saya yakin Bapak Ibu mungkin yang hadir di sini lebih canggih dari saya mungkin. Ya mungkin ada pertanyaan yang apa ya, yang bisa menjadi tambahan wawasan saya juga, tambahan buat apa ya, tambahan buat ilmu buat kita juga Bu Faja ya. Iya, Siapa betul. tahu ada yang mau sharing juga tentang mungkin Bapak Lambok bisa sharing atau Bu Tita sendiri ini. Saya tahu nih Bu Tita ini sangat Saya sangat kepo ini, tapi saya hostnya ya. Saya yang eksklusif. nanya nggak apa-apa nih. Tidak apa-apa Bu Oh, Tita. oh gitu, boleh deh. Pak Saya Lambok mungkin ada tambahan, mungkin sharing Pak Bu Tita juga silakan. kalau saya mau nanya aja, mau nanya sharing ya, nanya aja. Mungkin bisa nih Bu Faja beri ke teman-teman kenapa sih Ibu pakai Canva? Kenapa Canva itu 5 menit bisa jadi gitu. Jadi kelebihannya apa biar teman-teman nih oke yang kemarin-kemarin nyobanya mungkin pakai aplikasi kan banyak gitu ya, susah dimengerti gitu. Apa sih kelebihan Canva biar teman-teman bisa menggunakan Canva? Yang tadi kan gampang ya tinggal kita masuk ke Canva gitu. Canva apa tadi? Ya. Canva. Jadi, oke, terima kasih Ibu Tita. Untuk pertanyaannya, jadi kenapa sih saya memilih Canva? Karena Canva lebih cepat untuk digunakan gitu ya. Karena dia sudah ada template-nya gitu kan. Kalau aplikasi lain mungkin kita harus mencari latarnya terlebih dahulu, terus kita tambahkan ikonnya dulu, terus ikonnya juga kan biasanya kalau untuk aplikasi lain harus kita unggah terlebih dahulu ya. Nah, kalau untuk Canva sendiri kan elemennya, ikonnya itu sudah ada di situ semua ya. Terus kalau kita tidak ingin mengubah desain si template kan dalam waktu 5 menit kita hanya mengubah kata-katanya saja itu sudah selesai. Seperti itu. Itu. Kalau untuk balik lagi kita pengennya lebih menarik lagi nih. Oh, berarti mungkin pengerjaannya bisa lebih dari 5 menit seperti itu. Kalau kita lebih banyak mau nih untuk di desainnya seperti itu. Makanya kenapa milih Canva ya karena tadi template-nya sudah ada dan tinggal kita ganti-ganti aja tulisan-tulisannya sama yang kita inginkan seperti itu Bu Tita. Iya. Gitu. Oke, terima kasih. Ya, terima Begitu. kasih. Mungkin Bu Tita, apa masih ada waktu untuk pertanyaan selanjutnya? Ada satu Halo, pertanyaan iya. lagi. Bu Dewi. Oh, ya silakan Pak Bu Marco. Dewi. Mungkin silakan Pak Marco. Bu Dewi. Hai. Oke. Bu Faja. Halo, Halo, my friend. Pak. Ya. Iya, Pak. Ya. Mau nanya nih Bu Faja. Boleh, Bapak. Tadi yang diterangin itu pakai template dari Canva nggak tadi? Iya, saya bikin presentasinya menggunakan Canva. Gitu. Oke. Oke. Tadi bisa secara live nggak tadi penggunaan Canva tadi? Mohon maaf, Bapak. Mungkin Enggak sih, saya mau nanya kalau penggunaan Canva, kalau kita ini kan merupakan media pembelajaran. Kalau ya, kita live ke anak dengan menggunakan media pembelajaran ini boleh bisa nggak?
Bisa Bapak tinggal di screen share aja begitu? Ya. Bisa Kalau langsung membuat live. videonya melalui Canva gimana ya Bu aja ya? Ini videonya diunggah dulu Bapak. Videonya diunggah dulu. Itu kan biasanya pakai tadi kan tulisan, ngedit tulisan. Kalau video gimana? Karena kan untuk Canva ini kan katanya ya, itu sangat luar biasa penggunaannya, baik dengan cara tadi yang flyer kan. Biasanya kan anak kan lebih tertarik biasanya dengan cara video kan, mereka kan menyaksikan, menonton. Itu bisa nggak dengan menggunakan Canva? Karena anak-anak sekarang kan kalau dengar guru ceramah saja kan banyak bosan ya anak-anak ya. Kalau menyaksikan video mereka sangat tertarik. Iya betul. Jadi mungkin Bapak bikinnya di presentasi begitu ya. Di presentasi di halaman-halaman selanjutnya kan di halaman sebelumnya mungkin materi-materi dulu gitu ya. Nanti ada satu halaman yang isinya video begitu. Jadi videonya Bapak upload dulu ke Canva-nya. Seperti itu nanti videonya tinggal ditarik ke bagian halaman si presentasi tersebut begitu Bapak. Oh iya. Gitu sehingga Oke, terima kasih Bu Faja. Iya, terima kasih Pak Marco. Ya, terima kasih Bu Faja. Ya. Oke, semangat terima ya. Kasih. Ya. Terima kasih Pak Marco dan Bu Tita. Bu Dewi, makasih Bu Dewi diberi kesempatan saya bertanya sama Bu Faja. My friend saya nih guru matematika. Iya, serumpun ya Pak ya. Dengan Bu Tita nih. Iya. Ya, sama Bu Tita ya. Ya Pak. Bapak terima kasih ya, Pak Marco terima kasih, Bu Tita juga terima kasih. Mohon maaf karena waktu mungkin sangat singkat ya Bu Tita ya, Bu Faja. Mungkin kita ingin membahas yang lebih lengkap lagi, tapi karena waktu sangat singkat. Terima kasih atas kehadirannya Ibu Meti pada kegiatan kami ini. Selamat datang. Tadi mohon maaf saya tidak lihat begitu. Assalamualaikum Bapak Ibu. Maaf ya terlambat. Waalaikumsalam. Alhamdulillahnya saya sempat catch pengumuman ya di grup kan. Begitu lihat, wah jam 11.30. Iya. Selain di grup, japri ke saya ya, soalnya kadang-kadang tiba-tiba loncatannya atau message-nya banyak betul, banget. Bu, sama. Mohon maaf ya. Informasi juga saya. Nanti mungkin saya buatkan tabel tabel untuk penugasan sehingga semua orang bisa mengisi secara mandiri dan saya juga bisa cek tabel itu tanpa harus scrolling ke grup gitu ya. Iya, grup materinya ya Bu ya. Biasa kan Pak. Oleh Bu Tita ya kalau nggak salah ya. Bu Faja, saya sebagai host. Faja. Saya Bu Faja Bu. Iya Bu Faja. Iya. Itu. Ibu mungkin nanti kita akan masukkan Ibu ke grup khusus kita mungkin ya Bu Tita ya. Iya, bisa. Untuk untuk memperjelas informasi nanti Ibu gitu. Iya. Mohon maaf Ibu. Iya. Ibu mohon maaf sekali Ibu. Nanti kita bisa lanjutkan di grup kita mungkin Ibu mohon maaf sekali. Tapi kalau Ibu ada informasi ini luar biasa dan saya lihat pesertanya tidak hanya guru ya, tapi ada siswa juga. Iya betul. Alhamdulillah. Ya, Ibu terima kasih atas kehadirannya. Nanti kita akan lanjutkan komunikasi kita di grup yang akan Ibu hadir di sana. Terima kasih kepada Bu Faja, materinya sangat inspiratif. Mudah-mudahan kita bisa mengambil materi ini dengan dengan sebaiknya. Oke, terima kasih Bu Faja. Saya kembalikan lagi kepada Bu Tita karena waktu sangat mepet ya Bu Tita. Silakan Bu Tita. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Bu Faja, Bu Dewi, dan terima kasih instruktur Bu Meti. Tadi saya mau japri sampai lupa karena terlalu banyak grupnya Ibu, jadi mohon maaf. Mohon maaf Ya. sekali. Buat di sini mungkin nanti teman-teman saya ingatkan kembali di kolom chat ada absensi, bisa diisi daftar hadirnya. Karena untuk laporan juga, lalu videonya yang hari ini dijelaskan oleh Bu Faja akan saya upload di YouTube, jadi buat teman-teman dan murid-murid yang ingin menonton bisa nanti saya sebar link YouTube-nya gitu ya. Dan untuk jika ada yang ingin ditanyakan lebih dalam lagi mengenai Canva, bisa melewati saya atau bisa langsung nanti nonton di YouTube-nya, nanti dijelaskan. Ya, seperti itu saja. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Semoga sehat-sehat saja, tetap di rumah. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Meti dan rekan-rekan semuanya. Sama-sama Ibu. Iya.